Di tengah hujan deras, gua mereka mulai tergenang air. Nadia, yang tubuhnya semakin melemah, tetap bertahan dengan bantuan raja. Namun malam itu, raja tidak seperti biasanya. Ia tampak lemah dan lapar. Tapi sebelum melanjutkan ceritanya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Dibuang keluarga dan diselamatkan harimau. Begini ceritanya. 20 tahun yang lalu, seorang bayi mungil ditemukan tergeletak di tepi jalan oleh pasangan suami istri miskin, Pak Hasan dan Buti. Bayi itu tampak lemah, hanya dibungkus kain lusuh tanpa tanda siapa orang tuanya. Pasangan yang sudah lama mendambakan anak namun belum dikaruniai keturunan itu memutuskan untuk merawat bayi tersebut dengan penuh kasih. Mereka menamainya Nadia, yang berarti harapan, karena kehadirannya membawa kebahagiaan dalam hidup mereka yang sederhana. Pak Hasan bekerja sebagai buruh tani, sementara Buti berjualan gorengan keliling. Meski hidup serba kekurangan, mereka berusaha memberikan yang terbaik untuk Nadia. Namun, kehidupan tak pernah benar-benar ramah. Saat Nadia beranjak dewasa, kedua orang tua angkatnya jatuh sakit karena kelelahan bekerja dan kurangnya akses kesehatan. Mereka meninggal beberapa tahun sebelum Nadia menikah, meninggalkan wanita itu sendirian dengan kenangan kasih sayang yang mendalam. Nadia akhirnya menikah dengan seorang pria bernama Rian. Dengan harapan baru, ia pindah ke rumah suaminya, lebih tepatnya rumah mertua. Awalnya, kehidupan pernikahan terasa manis. Rian sering mengucapkan kata-kata romantis dan membuat Nadia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Namun perlahan, semua berubah. Nadia berusaha keras beradaptasi di rumah mertuanya, terutama dengan Bu Ratna, ibu Rian, yang sangat keras dan dingin padanya. Di balik tawa dan canda saat malam hari, ada tekanan dan sindiran yang perlahan menggerus hatinya. Penderitaan Nadia memuncak saat Rian mulai bersikap acuh tak acuh. Saat Nadia jatuh sakit karena kelelahan berjualan, Rian justru pergi berjudi dan bersenang-senang dengan wanita lain, meninggalkan Nadia tanpa makanan. Setiap kali terjadi masalah, Bu Ratna selalu menyalahkan Nadia. Ia bahkan menuduh Nadia berselingkuh hanya karena berbicara dengan penjual sayur di depan rumah. Ia mempermalukan Nadia di depan tetangga, menyuruhnya mencuci pakaian sekeluarga tanpa henti, dan tak segan melempar barang jika pekerjaannya dianggap tidak sempurna. Penderitaan Nadia bertambah ketika seorang penjual gorengan lain yang iri merencanakan fitnah. Seorang wanita disuruh membeli gorengan Nadia lalu berpura-pura sakit. Kabar itu menyebar cepat. Gorengan Nadia dianggap beracun, reputasinya hancur, bahkan menjadi viral di media sosial. Sejak saat itu, setiap orang membencinya. Ia diludahi, dilempari batu, bahkan anak-anak pun diperintahkan untuk menjauhinya. Akhirnya, setelah diusir dari rumah Rian, Nadia hidup di jalanan, memungut sisa makanan dari tong sampah, dan tidur di emperan toko sambil menahan hujan dan dingin. Tak hanya itu, warga desa memutuskan mengusir Nadia secara resmi, menuduhnya membawa nasib buruk. Ia pun pergi, berjalan sendirian ke dalam hutan, tak tahu kemana harus melangkah. Di hutan, Nadia bertahan hidup dengan membuat gubuk dari ranting. Ia memakan buah-buahan liar dan berburu hewan kecil. Pada suatu hari, saat mencari makanan, Nadia menemukan seekor harimau besar yang terluka parah. Dengan penuh keberanian, ia mendekat dan mencoba merawatnya. Hari-hari berlalu. Harimau yang ia beri nama Raja mulai memperlihatkan kasih sayang yang luar biasa. Raja mengikuti kemanapun Nadia pergi, menjaga dan menghangatkannya saat malam-malam dingin datang. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu hari, Nadia mendengar suara pemburu di hutan. Mereka datang dengan senapan, berniat menangkap harimau untuk menjual kulit dan taringnya. Dengan tubuh lemah, Nadia menuntun Raja melewati jalur-jalur tersembunyi untuk menghindar dari para pemburu.
Saat para pemburu menemukan gubuk kecil Nadia, mereka menghancurkannya dengan brutal. Nadia hanya bisa menangis, memeluk sisa-sisa tempat tinggalnya, merasa hancur dan kehilangan. Beberapa hari kemudian, dalam kondisi tubuhnya yang semakin lemah, Nadia hampir menyerah. Namun, raja tetap setia di sampingnya. Mereka menemukan sebuah gua tersembunyi, cukup aman untuk berteduh. Meski tempat itu melindungi mereka dari cuaca buruk, rasa kesepian semakin dalam menusuk hati Nadia. Suatu pagi, terdengar tangisan kecil di dekat gua. Ternyata, seorang anak kecil yang kurus dan ketakutan. Raja dengan lembut membawanya ke Nadia. Anak itu bernama Dinda. Melihat Dinda, Nadia merasa seolah melihat dirinya sendiri, lemah, kehilangan, dan butuh cinta. Dengan sisa tenaga, Nadia merawat Dinda. Setiap malam, Raja menjaga mereka dari bahaya. Nadia bertekad melindungi anak itu, meski berarti ia harus menahan lapar lebih lama. Namun, Nadia sadar Dinda tidak bisa hidup di hutan selamanya. Dengan tekad penuh, meski tahu risiko besar, ia memutuskan mengantar Dinda kembali ke desanya. Saat Nadia dan Raja muncul di desa bersama Dinda, penduduk ketakutan. Mereka mengira Nadia membawa bencana dengan harimau itu. Ada yang mengancam, ada yang memaki, bahkan ada yang memukul Raja. Namun Dinda dengan air mata berlinang berteriak, "Jangan sakiti Kak Nad, dia menyelamatkanku." Seorang pria tua, kepala desa, akhirnya memperhatikan Dinda dengan cermat. Anak itu diakui sebagai cucunya yang hilang. Tangisan dan penyesalan pun memenuhi desa. Namun, walau Dinda diterima kembali, Nadia tidak. Ia tetap dianggap pembawa sial. Dengan luka di hati, Nadia meninggalkan desa, berjalan kembali ke hutan bersama Raja, satu-satunya sahabat sejatinya. Di tengah hujan deras, gua mereka mulai tergenang air. Nadia, yang tubuhnya semakin melemah, tetap bertahan dengan bantuan Raja. Namun malam itu, Raja tidak seperti biasanya. Ia tampak lemah dan lapar. Nadia menangis sambil memeluk harimau itu, menyesali semua keegoisannya. "Maafkan aku, Raja. Aku terlalu sibuk bertahan hingga lupa kau juga butuh aku," bisiknya. Dalam keputusasaan itu, Nadia berjanji ia akan memberikan seluruh hidupnya untuk Raja, sahabat sejatinya. Mereka tetap bertahan di gua kecil itu, saling menghangatkan, saling menguatkan, menjadi dua jiwa terluka yang tetap percaya bahwa di balik semua penderitaan, cinta sejati bisa tetap tumbuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai.